bagian kedua lanjutan dari fungsi linear. Dalam materi ini lanjutan dari kemarin kita sudah membahas persamaan garis linear dari dua titik. Sekarang persamaan yang kita terangkan pada tutorial sebelumnya itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi permintaan. Anda bayangkan dulu pada waktu Anda mau membeli Indomie atau membeli barang atau membeli kue. Pada waktu Anda mau membeli kue, Anda pertimbangkan harga kue. Jika harga kue mula-mula 5.000 hari Senin, jumlah kue yang Anda beli hari Senin 10 biji. Tapi jika hari Selasa Anda pergi ke warung, ternyata harga kue naik dari 5.000 menjadi 10.000. Pertanyaan, pada hari Selasa tersebut, apakah jumlah kue yang Anda beli bertambah atau berkurang? Ya, betul, berkurang karena harga kue naik. Pertanyaan saya, ada enggak hubungan antara jumlah kue yang Anda beli dengan harga kue? Ada. Apa buktinya? Ternyata pada waktu hari Selasa jumlah kue yang Anda beli berkurang. Kemudian jumlah kue yang berkurang ini sebagai akibat daripada harga kue yang naik. Itu menunjukkan ada hubungan. Pertanyaan berikutnya, antara jumlah kue yang Anda beli sama harga kue, mana sebagai penyebab di antara kedua tersebut? Ya, betul, yang menjadi penyebab adalah harga kue. Dan akibatnya apa? Yaitu jumlah kue. Nah, itulah sebagai ilustrasi. Nah, di sini fungsi permintaan. Ini menunjukkan kuantiti, dan ini singkatan daripada demand. Jadi jumlah barang yang diminta. A dikurang BP. Nah, ini adalah modifikasi daripada persamaan linear yang sudah kita bahas sebelumnya. Y sama dengan A min X, A min B X. Cuma di sini diganti Y ini menjadi Q, Y ini menjadi Q, A tetap konstanta, B tetap, P ini adalah X. Nah, jadi ulangi, pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas fungsi linear. Y sama dengan A plus B X, ya, atau Y sama dengan A dikurang B X. Y di sini adalah sebagai dependent variabel, X di sini sebagai independent variabel, B di sini sebagai koefisien, minus atau positif sebagai arah hubungan antara X dan Y. Nah, ini adalah konstanta. Jadi dalam hal ini, dalam fungsi permintaan ini, nilai Y dan X sudah diganti, ya. Maka QD sama dengan A dikurang BP. Inilah disebut sebagai fungsi permintaan, di mana QD ini adalah jumlah barang yang Anda minta, kemudian A konstanta, B harga barang yang Anda minta, B koefisien. Dilihat dari tanda koefisien di sini. Dilihat dari tanda koefisien di sini. Jika dilihat dari tanda koefisien di sini yang negatif, pertanyaan, hubungan antara P sama Q ini searah atau tidak searah? Tidak searah, betul. Mengapa tidak searah? Karena koefisien di sini bertambah negatif.
Artinya hubungan tidak searah. Jika harga barang naik, jika harga Indomie naik, maka jumlah Indomie yang Anda beli akan turun. Atau sebaliknya, jika harga Indomie turun, maka jumlah Indomie yang Anda beli akan naik. Nah, atas uraian di atas, ada dalam teori ekonomi mikro disebut sebagai hukum permintaan, di mana hukum permintaan ini diberlakukan untuk mengetahui tingkah laku konsumen yang berbunyi sebagai berikut. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, ada hubungan antara kuantiti dengan harga. Antara Q sama P, mana sebagai penyebab dan sebagai akibat? Ya betul, yang menjadi penyebab itu adalah harga. Akibatnya jumlah barang yang diminta. Jadi harga ini sebagai penyebab, ini sebagai akibat. Sehingga penulisan yang benar adalah QD sama dengan fungsi harga. Jumlah barang yang Anda beli tergantung dari harga. Inilah penulisan yang benar. Kemarin waktu membicarakan persamaan garis lurus dari dua titik, inilah bentuk persamaan atau rumus untuk mencari persamaan garis dari dua titik. Nah, sekarang jika dimodifikasi, baik nilai Y ataupun nilai X ini diganti menjadi P dan Q, maka yang Y di sini menjadi P, Y1 di sini ke 1, X di sini menjadi QD, X1 di sini Q1, dan seterusnya. Artinya simbol yang di sini diganti di sini dengan harga sama kuantiti. Pada sumbu vertikal harga, pada sumbu horizontal jumlah barang yang diungkap. Pada waktu harga 8, jumlah barang yang diminta sebanyak 2. Maka dalam penulisan titik koordinat 8 titik koma 2, mana? Benar atau salah ini? Salah. Yang benar adalah 2,8. Dalam penulisan unsur pertama ini adalah nilai dari sumbu horizontal. Unsur yang kedua ini dari sumbu vertikal. Maka titik koordinat di sini adalah 2,8. Kemudian jika harga barang turun dari 8 menjadi 5, maka jumlah barang yang Anda beli itu akan naik dari 5 menjadi 6. Jadi akibat harga barang turun, maka jumlah barang yang Anda beli naik. Disinilah hubungan yang tidak searah yang ditunjukkan oleh koefisien yang negatif, yaitu antara harga sama kuantiti yang memiliki koefisien negatif. Nah, titik koordinat di sini dalam penulisannya di sini adalah 5,6. Bagaimana menurut adik-adik, ini benar atau salah? Ya, salah. Yang benar berapa? Ya, bagus. 6,5. Karena unsur pertama ini adalah nilai horizontal, 5 ini nilai dari sumbu vertikal. Kedua titik ini jika dihubungkan, inilah yang disebut dengan kurva permintaan. Di mana kurva permintaan itu akan dapat dicari fungsi permintaan. Dengan cara apa? Dengan cara persamaan yang ini. Jadi dari kurva permintaan ini, dari masing-masing titik koordinat dimasukkan ke persamaan ini. Karena ini persamaan garis untuk dua titik, maka akan dapat diketahui fungsi permintaan. Nah, pada sumbu vertikal harga, pada sumbu horizontal kuantiti, waktu harga barang Rp8, jumlah barang yang Anda minta 2 unit. Anda hubungkan ini, maka titik koordinat adalah 2,8
8,2, harga barang turun dari 8 menjadi 5. Sesuai dengan hukum permintaan, jika harga Indomie, jika harga bakso, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Yang tadinya 2 sekarang menjadi 6. Maka titik koordinat di sini dalam penulisan 6,5, jika kedua titik ini Anda hubungkan, maka akan membentuk garis lurus dengan fungsi permintaan. Ini nanti yang akan kita cari. Nah, bagaimana mencari fungsi permintaan? Kedua titik koordinat di sini 2,8 atau 6,5 ini kita masukkan ke persamaan ini, yaitu persamaan untuk mencari fungsi linear dari 2 titik. Nah, baik untuk P1 atau Q2 atau Q, kita harus konsisten. Jika kita buat 2 ini sebagai Q1, maka pasangannya ini 8 ini harus menjadi Q1, tidak bisa Q2. Demikian juga di sini, jika ini kita buat sebagai Q2 dengan nilai 6, maka pasangan Q ini, jadi koordinatnya ini P ini bukan P1 tapi harus P2. Yang pertama, yang kedua, bisa kita buat ya 6 ini sebagai Q1. Tapi jika 6 ini sebagai Q1, maka 5 ini harus menjadi P1. Jika ini P1, otomatis yang 8 ini menjadi P2. Jika 8 ini P2, maka yang 2 ini harus menjadi Q2. Jadi kita biasa menentukan apakah yang 2 ini sebagai Q1 atau 6 sebagai Q1 bebas, tapi kita harus konsisten. Masing-masing titik koordinat ini kita masukkan ke persamaan ini, ya. Jadi di sini P1 itu 8, P1 8, otomatis 2 ini sebagai Q1, ya. 2 sebagai Q1, ini Q1, ini 2. Karena ini sebagai P1, maka ini sebagai P2. Jika 5 sebagai P2, maka 6 ini sebagai Q2. Nah, perhatikan di sini, ini P2, ini Q2. Nah, setelah kita masukkan masing-masing titik koordinat ini ke persamaan ini, maka kita dapat dengan perkalian 9, 6 dikurang 2, 4, dikali P dikurang 8 sama dengan 5 dikurang 8, ini 3 dikali Q dikurang 2, sehingga dengan cara menyederhanakan, maka kita dapat fungsi permintaan di sini, Q sama dengan 38 per 3 dikurang 4 per 3, ya. 38 per 3 dikurang 4 per 3. Jadi inilah fungsi linear. Pertanyaan, koefisien di sini apakah 38 per 3 atau 4 per 3? Ya, koefisien di sini adalah 4 per 3. Sementara 38 per 3 ini adalah sebagai konstanta. Tanda minus ini menunjukkan hubungan antara harga sama kuantiti adalah hubungan yang tidak searah. Nah, pada simbol vertikal harga, pada simbol horizontal QD, quantity demand, waktu harga 6, yang Anda minta 3 unit. Harga barang turun dari 6 menjadi 4. Akibatnya karena harga barang turun, maka jumlah barang yang Anda minta akan naik. Nah, jika kedua titik ini Anda hubungkan, maka akan terbentuk kurva linear yang berbentuk garis lurus. Kemudian, bagaimana kita mencari persamaan fungsi di sini? Maka ini sebagai latihan, ya. Anda tinggal masukkan masing-masing titik koordinat ini ke persamaan yang diataskan. Jika fungsi permintaan ditujukan untuk mengetahui tingkah laku konsumen, sekarang fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu ditujukan untuk mengetahui tingkah laku produsen. Anda sebagai produsen, jika harga barang yang Anda produksi, misalkan Anda memproduksi roti, jika harga barang Anda lihat di pasar itu semakin naik,
Anda sebagai produsen yang memproduksi kue tersebut, maka jumlah barang yang Anda produksi semakin banyak atau semakin sedikit? Ya, bagus, semakin banyak. Mengapa semakin banyak? Karena Anda sebagai produsen melihat potensi keuntungan akan semakin naik. Tetapi jika harga barang turun, harga kue turun, maka jumlah kue yang Anda produksi apakah tetap banyak atau Anda kurangi? Anda akan mengurangi. Mengapa dikurangi? Agar barang itu di pasar langka. Waktu barang itu di pasar langka, maka konsumen akan mencari barang Anda, sehingga waktu konsumen mencari, Anda punya kesempatan untuk memproduksi dengan jumlah yang banyak. Dari ilustrasi ini, ada hubungan antara key quantity as in supply, ada hubungan antara jumlah barang yang Anda tawarkan dengan harga barang. Semakin naik harga barang, Anda sebagai produsen, ya, jumlah barang yang Anda tawarkan semakin naik, maka ini memiliki koefisien yang positif. Koefisien yang positif ini menunjukkan hubungan antara kuantiti dan harga itu adalah searah. Jadi kuantiti di sini adalah jumlah barang yang ditawarkan atau yang dijual, A konstanta, B harga barang yang dijual. Dilihat dari tanda koefisien di sini, maka hubungan antara harga sama kuantiti searah atau tidak searah? Ya, betul, adalah searah. Mengapa searah? Karena koefisien di sini bertanda positif. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang, ya, tolong diminta konsumen secoret ini, ya. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang dijual produsen diganti. Yang tadi konsumen untuk hukum permintaan, untuk hukum penawaran, ini diganti menjadi produsen akan naik. Atau sebaliknya, artinya jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta, saya coret yang diminta di sini, yang benar, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang dijual produsen akan turun. Ya. Inilah hukum penawaran. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Jadi ada hubungan antara kuantiti dan harga barang, di mana hubungan ini adalah hubungan yang searah. Di antara harga barang yang Anda produksi dan jumlah barang yang Anda jual, mana sebagai penyebab, mana sebagai akibat? Ya, betul, adalah harga barang. Waktu harga barang semakin naik di pasar, Anda akan terdorong untuk menaikkan produksi. Tapi waktu harga turun, Anda akan terdorong untuk mengurangi produksi. Jadi mana sebagai penyebab di sini? Yang menjadi penyebab adalah harga, akibatnya jumlah barang. Jadi jumlah barang ini sebagai akibat. Maka penulisan yang benar, yang pertama, apakah B sama dengan fungsi Q atau QS sama dengan fungsi P? Mana yang benar dalam penulisan di sini? B sama dengan fungsi Q atau QS sama dengan fungsi P? Ya, benar. Yang benar itu adalah QS sama dengan fungsi P. Artinya jumlah barang yang Anda tawarkan tergantung daripada harga. Nah, sampai di sini dulu untuk fungsi linear part kedua. Untuk part yang ketiga nanti akan kita mencari keseimbangan pasar. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat.